Kami dari GBI Fatmawati 25 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Tak perlu khawatir akan kesedihan. Allah hadir membawa kesukaan bagi seluruh bangsa di dunia. Mari bersorak-sorai bersama dari pulau dan benua. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Natal. Yeay. Sahabat yang baik, tema hari ini adalah kesukaan besar bagi seluruh manusia. Amin. Mari kita berdoa ya sahabat yang baik, supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi kesukaan bagi kita semua, khususnya di momen Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami di momen Natal ini untuk kami boleh mengalami kesukaan yang besar. Dan biarlah hari ini melalui firman-firman-Mu kami dikuatkan dan diteguhkan. Dan bahkan melalui firman-Mu juga kami hari ini dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 2 ayat 10-11. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Puji Wah, Tuhan. puji Tuhan ya. Tadi katakan jangan takut. Amin. Ya. Amin ya. Ada kabar apa coba? Kesukaan yang besar. Amin, Wah, ya. luar biasa ya. Puji Tuhan. Inilah kisah bagaimana malaikat Tuhan datang menampakkan diri pada malam hari kepada gembala-gembala yang sedang menggembalakan dan menjaga kawanan domba di padang Betlehem. Diperkirakan pada saat itu mereka berada di dekat menara jaga kawanan domba atau menara kawanan domba di Migdal Eder di Bethlehem. Amin ya. Ini adalah penggenapan nubuatan Mika 4 ayat 8 bahwa Mesias akan datang dari menara kawanan domba atau di Migdal Eder, dan Mika 5 ayat 2 bahwa Mesias akan datang dari Bethlehem Efrata untuk memerintah kerajaan atas Israel. Kemudian ini juga sesuai dengan tradisi Yahudi bahwa Mesias akan muncul dari Migdal Eder, yaitu dari menara kawanan domba di Bethlehem di jalan menuju Yerusalem di Bethlehem. Amin. Ya, amin ya. Wah, luar biasa ini penggenapan semuanya, dari ya. semua ini. Dan diingatkan supaya gembala-gembala jangan takut ya. Karena ini berita yang luar biasa, ada kesukaan yang besar ya. Jadi gembala-gembala yang berjaga-jaga di sana memang bertanggung jawab untuk memelihara domba-domba Bait Allah yang dikhususkan untuk korban di Bait Allah. Dan untuk korban Paskah, ketika domba-domba ini melahirkan, maka anak domba-domba ini akan ditaruh di palungan. Biasanya di tempat yang aman ini, di menara kawanan domba ini, supaya apa? Dijaga oleh para gembala-gembala. Iya. Nah, kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, adalah kabar yang gegap gempita dan kabar yang memberikan sukacita yang sangat besar bagi seluruh bangsa. Sehingga Tuhan menyuruh malaikat-malaikat bukan dari mulut Nabi untuk menyampaikan kabar sukacita ini secara langsung kepada gembala-gembala, yaitu kaum yang tidak dipedulikan dan yang dianggap tidak penting. Amin. Amin ya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena beritanya bukan disampaikan melalui para nabi, tapi langsung malaikat dari surga. Ya. Wah, ya. dahsyat sekali ya. Nah, jadi momen Natal ini kita bersyukur dan kita bersukacita. Amin. Amin kita ya. bersyukur, bersukacita ya. Kenapa? Karena kedatangan Yesus Sang Juru Selamat ke dunia ini adalah kabar sukacita. Amin ya. Bagi siapa? Bagi semua orang yang berharap kepada Tuhan, sebab Yesus datang untuk membebaskan umat manusia di dunia ini dari apa? Dari ketakutan. Oleh karena itu, ketika pada para gembala ini ketakutan, malaikat berkata apa? Jangan takut. Ya. Amin. Ya, jangan takut kata Tuhan ya. Tuhan mengingatkan kita di momen Natal ini supaya hari-hari ini kita jangan takut. Amin. Dan jangan hidup dalam ketakutan. Sebab sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam ketakutan. Dan Yesus Sang Juru Selamat datang ke dunia supaya yang percaya kepada Yesus dibebaskan dari ketakutan dan hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin ya, amin ya. Dibebaskan dari ketakutan. Wah, luar biasa ya. Dan hidup dalam apa? Damai sejahtera. Apalagi hidup dalam sukacita. Amin. Ya, nah, kemudian gembala-gembala ini menemui bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin dengan alas rumput yang dibaringkan di palungan di kandang domba di bawah menara kawanan domba. Tepat seperti yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat. Ya, lalu para gembala ini kembali dengan bersukacita sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat tepat dan sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa bayi Yesus ini adalah Mesias yang datang untuk memberikan pengharapan yang baru dan membawa kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Amin. Wah, amin ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Inilah pernyataan Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius. Bahwa tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Dan membebaskan mereka dari ketakutan sebagai akibat dosa. Sehingga membawa kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus datang untuk membebaskan manusia dari apa? Ketakutan, untuk memberi pengharapan yang baru, dan untuk membawa kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Amin ya. Amin. Sehingga di momen Natal ini kita diingatkan untuk bersyukur dan bersukacita. Sebab di dalam Yesus kita ini ya sudah dibebaskan dari dosa. Amin. Amin ya. Dibebaskan dari ketakutan. Ya. Dan kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya hari ini ya. Ya, kita Diingatkan hidup sekali dalam di momen Natal ini. Amin. Hidup dalam kesukaan Kesukaan dan besar ya. besar. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih Spesial Natal. Yeah. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih Spesial Natal. Dengan tema kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Nah, hari ini kita bersama dengan Pastor Vincent Hilliard ya. Selamat. Terima kasih buat waktunya Pastor ya. Pastor Vincent ini adalah wakil gembala dari Pastor Yoel Berhitu di GBI Fatmawati 25 ini ya. Dan ini menjadi satu momen yang luar biasa nih ya, kita bisa mendengar kesaksiannya ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang mencari kesukaan dengan uang, bahkan dengan hal-hal yang duniawi, dan mereka berpikir mereka akan mendapatkan kesukaan dari hal-hal itu. Padahal semua itu tidak membawa kesukaan yang sesungguhnya. Dan hari ini bersama dengan kita Pastor Vincent Hilliard akan membagikan pengalamannya di mana gereja menjadi seperti rumah dan keluarga bagi Pastor Vincent ya. Silakan Pastor. Sama-sama ya. Berbagi dan pada pemirsa juga, saya bersyukur bahwa saya, istri dan keluarga, kami sekeluarga boleh bertumbuh dan boleh melayani bersama karena kami adalah bagian daripada rumah ataupun keluarga yang adalah gereja kami gitu ya. Amin. Dan itu tentunya menjadi ucapan syukur kami bahwa kami boleh diterima, boleh kami dinaungi, kami didoakan, dan mungkin sedikit cerita nih. Wah, ini pasti ada cerita yang luar biasa. Jadi, nih ya. Saya ini dan istri saya ini bertemu 3 bulan dan kami menikah. Di mana? Di gereja. Oh, di gereja Kami sini. bertemu di gereja kami di sini iya? dan kami menikah, dan itu semua ada campur tangan Tuhan lewat Bapak Gembala kami. Wah, Jadi pasti banyak cerita indah di sini ya. luar biasa Tuhan pakai Bapak Gembala kami untuk mempertemukan kami, dan dari sana kami kemudian bertumbuh karena kami merasa diterima, kami merasa dinaungi, dikasihi, Nah, itu didoakan. penting banget ya. Penting banget bagi kami. Itu akan menyembuhkan dan itu memulihkan kita membuat juga ya. kami nyaman, dan kemudian kami bisa menerima makanan Ya. rohani dengan sebaik-baiknya begitu ya. Dan Amin ya. itu yang menjadi ucapan syukur kami, dan di sana juga kami juga diajar untuk bersetia kepada keluarga, kepada gereja, Bapak Gembala gitu ya. Dan dari sana semualah saya melihat dan juga saya merasakan sebagai kunci untuk pertumbuhan iman saya dan juga keluarga saya. Amin. Amin. Dan itu yang saya rasa saya ingin bagikan kepada jemaat dan juga kepada teman-teman yang setiap kali saya ketemu, bahwa betapa pentingnya kita
menjadi bagian dari satu keluarga ataupun rumah. Betul. Ya. Karena itu kuncinya Iya. untuk kita bertumbuh dan mengalami kesukaan bersama Tuhan. Wah, Amin. luar biasa. Ternyata kesukaan itu justru ditemukan di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Di dalam rumah itu Kita ya. pikir di mana kita cari, tapi di dalam keluarga Iya. lah kita merasakan dan benar. mengalaminya. Nah, ini pasti sahabat yang baik lagi mendengarkan. Wah, bener nih, momen Natal kita kangen sama keluarga Iya. jadi ya. Yes. Kita kumpul lagi sama-sama ya, seperti itu ya. Nah, mungkin ini menjadi satu kesaksian yang menguatkan kita. Mungkin dari kamu, sayang. Iya, sangat diberkati ya Pastor Gitu, Vincent ya. Wah, apa yang dibagikan oleh Pastor Vincent ini sangat memberkati kita ya. Nah, pesan apa nih Iya. ya Pastor Vincent yang Iya. bisa dibagikan kepada sahabat yang baik yang mendengarkan sedang menyaksikan nih? Apalagi di momen Natal ini. Iya. Ini Ini pasti. momen yang pas. Iya. Karena banyak orang mencari Iya. kesukaan, ya kan? Iya. Iya. Di mana-mana mereka mau mencari. Iya. Tetapi saya melihat ada satu hal yang penting bagi kita untuk bertumbuh Iya. dan bersama-sama boleh mengalami kesukaan yang Tuhan janjikan. Iya. Yaitu ketika kita, kalau saya melihat dari Ulangan 12, itu di sana di dalam perikopnya dikatakan satu tempat ibadah. Nah, jadi penting bagi kita yang mau bicara, mau bertumbuh ataupun mau mengalami kesukaan seperti apa yang Tuhan janjikan, kita berada dalam satu tempat ibadah, ya kan? Iya. Bahkan di ayat 5-nya dikatakan, tetapi tempat yang aku pilih, yang Tuhan pilihkan, ya kan, bagi kita dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya, di sanalah tempat itulah yang harus kamu cari dan kamu pergi. Jadi memang satu tempat ibadah. Kan gak mungkin gitu kan, tanaman kita mau tumbuh, mau dia bertumbuh, tapi pindah-pindahin potnya gitu ya, pindah-pindahin tanamannya di sini, di sini. Jadi memang hanya di satu tempat ibadah atau satu tempat kita bisa bertumbuh. Di lain itu kita pikir kita cari mau bertumbuh, tapi kita mau mungkin pindah gereja sini, sana sini. Saya ingin bagikan kepada semua jemaat, bagi semua pemirsa, bahwa di satu tempatlah, di rumah dan keluarga, di mana saudara berdoa untuk itu dan saudara ada di dalam bagiannya, di sanalah kita akan bertumbuh dan alami kesukaan besar. Amin. Wah, luar biasa ya. Ini sangat memberkati sekali karena seringkali manusia selalu berusaha mencari ya. Ternyata yang dibutuhkan itu keluarga. Dan inilah yang jadi jawaban bagi kita. Nah, sahabat yang baik, kita diingatkan kembali bahwa yang bisa menyembuhkan kita dan memulihkan kita adalah ketika kita berada di dalam rumah. Dan tentunya di dalam keluarga, di tengah keluarga, sesuai dengan kesaksian dari Pastor Vincent ini. Oleh karena itu, biarlah para sahabat yang baik berdoa supaya supaya bisa menemukan rumah dan keluarga yang menjadi jawaban bagi kehidupan kalian tentunya. Apalagi di momen Natal ini ya. Inilah waktunya Tuhan akan memberikan keluarga yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia ini supaya Supaya kita menjadi satu keluarga ya. Keluarga besar di dalam kerajaan Allah ya. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon-responnya kepada kami dalam program Terang Kasih ini, dan tentunya terima kasih juga Pastor Vincent ya. Sama-sama Pak Agus, Bu Mala. Luar biasa Tuhan ya. semua pemirsa. Iya, sangat berkati ya. Ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan apa tadi renungan kita. Iya. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita menerima kesukaan besar bagi seluruh bangsa itu. Yang pertama, kedatangan Yesus ke dunia ini adalah penggenapan nubuatan Tuhan dalam Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 2. Bahwa Mesias akan datang dari menara kawanan domba di Bethlehem sebagai raja atas Israel. Dan yang kedua, kedatangan Yesus ke dunia ini membebaskan manusia dari apa? Dari ketakutan. Dan tentunya ini memberikan pengharapan yang baru dan membawa kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Dan yang ketiga, di momen Natal ini kita diingatkan untuk bersyukur dan bersuka cita. Iya. Sebab di dalam Yesus kita sudah dibebaskan dari dosa dan ketakutan. Dan kita semua sudah menerima damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Wah. Luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik,
Apakah saat ini engkau sedang takut, sedang khawatir, tidak ada damai sejahtera dalam kehidupanmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari buka hatimu dan persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan persilahkan Roh Kudus untuk mengalirkan kasih Yesus yang membebaskanmu dari ketakutan dan kekhawatiran, serta memenuhimu dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Mari kita datang kepadanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan di momen Natal ini. Kami bangkit untuk percaya, bersyukur dan bersukacita sebab Yesus datang untuk membebaskan kami dari dosa, ketakutan dan kekhawatiran, serta memberi kami damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Dan kami percaya, kami deklarasikan bahwa di dalam Yesus kami memiliki pengharapan yang baru dan kami hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang melimpah, sehingga kehidupan kami penuh dengan syukur, sukacita dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Spesial Natal. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.